Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekilas mengenai sejarah Islam kontemporer di negara Belgia. Ya, perkembangan Islam memang tidak terbatas hanya di beberapa negara di Asia saja. Akan tetapi memang menyebar, memang merata ke seluruh dunia, termasuk diantaranya ke dataran Eropa. Dan Islam ini memang merupakan agama yang paling signifikan, yang cukup drastis perkembangannya di dataran Eropa. Oke, sebelum lebih lanjut, saya akan membahas dulu mengenai demografi negara Belgia. Nah, Belgia ini merupakan negara kerajaan yang terletak di benua Eropa Barat dan berbatasan dengan negara Belanda, negara Prancis, Luxembourg, dan juga Jerman. Dan Belgia ini menggunakan 3 bahasa resminya, yaitu bahasa Belanda, Jerman, dan juga bahasa Prancis. Dan untuk kebijakan di Belgia ini pada umumnya memang menghormati kebebasan beragama. Maka tak heran dari total populasi di Belgia yang mayoritas memang Katolik Roma, kemudian Kristen Protestan, sekitar 6% dari populasi di Belgia ini memeluk Islam. Diidentifikasi, data menunjukkan bahwa sekitar 6% diidentifikasi Muslim. Ya. Nah, kemudian dalam jejak historisnya, Belgia ini mendeklarasikan kemerdekaannya dari kerajaan Belanda pada tahun 1830. Dan Belgia ini pernah diduduki oleh Jerman selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dan pada tahun 1949, Belgia bersama 10 negara Eropa lainnya dan negara-negara Amerika Utara, yakni negara Amerika Serikat dan juga Kanada, mendirikan organisasi internasional pertahanan yang dikenal dengan nama NATO. Dan kantor pusat NATO ini berada di Brussels, yaitu ibu kota dari Belgia. Dan juga Brussels ini juga merupakan pusat dari Uni Eropa, ya, karena negara Belgia ini merupakan salah satu pencetus dari Uni Eropa. Nah, kemudian lanjut ke sejarah masuknya Islam ke Belgia. Nah, Islam ini datang melalui tangan para imigran dari negara-negara Muslim. Negara ini terjadi maksudnya migrasi ini terjadi bertepatan dengan penandatanganan perjanjian migrasi dengan negara Maroko dan juga negara Turki. Hingga akhirnya pada tahun 1960-an penandatanganan serupa terlaksana dengan negara Aljazair dan juga negara Tunisia. Dan memang Belgia ini memiliki hubungan dengan dunia Muslim, ya, selama periode kolonial. Nah, kemudian ada beberapa kebijakan dari pemerintah Belanda untuk umat Islam, ya, yang karena perhatian pemerintah dari Belgia ini terhadap umat Islam pun kian membaik, ya. Nah, kebijakan yang pertama yaitu Islam adalah sebagai salah satu bidang studi resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah milik pemerintah, ya, atau sekolah negeri di Belgia ini. Dan pihak pemerintah berkewajiban menyiapkan dana dan juga tenaga pengajar agama, ya, pada setiap sekolah yang ada pelajar Muslimnya. Nah, kemudian kebijakan berikutnya yaitu Muslim boleh membangun tempat peribadatan, ya, yaitu masjid, mushola ataupun Islamic Center. Dan memang jumlah masjid dan Islamic Center yang bertebaran di berbagai kota di Belgia ini sekitar ada 300 buah, ya.
Lalu kebijakan selanjutnya, kaum muslimah diperbolehkan menggunakan foto berjilbab pada kartu tanda penduduk, kartu paspor, ataupun surat-surat resmi lainnya. Dan yang terakhir, kaum muslimin di Belgia ini dibolehkan melaksanakan pemakaman jenazah secara Islam. Ya, jadi pada intinya pemerintah memang kebijakan pemerintah ini memang mendukung umat muslim di negara Belgia. Nah, kemudian poin selanjutnya mengenai jejak-jejak peradaban Islam di Belgia. Nah, di antaranya ada Masjid Agung Brussels yang terletak di kawasan elit komplek Cinquantenniere, yaitu berada di Brussels yang tak jauh dari markas besar Uni Eropa. Masjid ini merupakan masjid tertua di Belgia. Ya, selain arsitekturnya yang cantik, ya, yang estetik, masjid ini juga memiliki sejarah yang menarik. Pada awalnya bangunan ini diperuntukkan sebagai masjid, tidak diperuntukkan sebagai masjid maksudnya, melainkan sebagai pavilion pameran kebudayaan negeri-negeri di Timur Tengah. Negeri-negeri Timur Tengah maksudnya ya, dan masjid ini juga sempat difungsikan sebagai gedung exhibition nasional Belgia. Dan kala itu memang eksistensi muslim di Belgia belum terlalu dikenal ya dan diakui. Nah, kemudian dengan keberadaan komunitas muslim yang makin diterima di Belgia, masjid kemudian digunakan sebagai basic Islamic ataupun Cultural Center Belgium, dan organisasi Islam pertama di Belgia ya maksudnya. Nah, kemudian selain Masjid Agung Brussels, ada juga Masjid Rida yang merupakan masjid Syiah terbesar di Belgia. Mayoritas Muslim Belgia memang berorientasi pada Sunni ya, akan tapi masjid-masjid Belgia juga masjid-masjid Belgia Syiah maksudnya masih terus bertahan. Nah, kemudian mengenai tokoh dan juga organisasi Islam di Belgia. Yang pertama, tokohnya ada yang bernama Ndiaye Mohamed Galaye. Beliau seorang imam besar di Masjid Agung Brussels, dan pada tahun 2002 ia pernah kuliah filsafat ya di University of Liege di Belgia tentunya. Dan ia juga bersama dengan kaum muslim Belgia selalu menjalankan gerakan untuk memerangi ajaran teroris maupun radikalisme. Dan ia juga merupakan Masjid Agung Belgia yang paling berpengaruh ya. Nah, kemudian ada organisasi eksekutif muslim di Belgia. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1974 sebagian sebagai tanggapan terhadap pengakuan pemerintah atas Islam. Dan dengan pengakuan resmi muncul peluang untuk subsidi pemerintah ya jika badan perwakilan dibentuk maksudnya. Dan begitulah, dan eksekutif muslim ini dibentuk dan difasilitasi oleh pemerintah Belgia. Nah, selanjutnya ada organisasi Syariah for Belgium. Nah, Syariah for Belgium ini merupakan kelompok Salafi ya, dengan ideologi pro Syariah. Dan Syariah Belgium ini muncul karena mengikuti model Islam for UK atau sebuah organisasi Islam yang dibentuk oleh Omar Bakri dan Anjem Choudary pada tahun 2008. Nah, kemudian kelompok ini juga mempromosikan visi politik agama ya, secara terbuka, menegaskan supremasi ataupun otoritas ataupun kontrol penuh ya dalam Islam di pemerintahan maksudnya, dan menolak demokrasi dan pemisahan gereja dan negara. Nah, dan sejak pembentukannya, sikap anti demokrasi organisasi ini terus memperdalam, dan sebagai hasilnya kelompok ini akhirnya pun dilarang pada tahun 2013. Nah, kemudian organisasi lainnya diantaranya
yaitu Persatuan Pelajar dan Pemuda Muslim Eropa. Kemudian ada Muslim Student Union, ada juga Jamaah Dakwah atau Jamaah Tabligh, ada juga Islamic Relief Organization, ada Islamic Center Brussels, ada Lembaga Para Imam Masjid, dan juga ada Persatuan Masjid di Belgia. Nah, selanjutnya mengenai kehidupan umat Islam kontemporer di Belgia. Nah, keseharian umat Islam ya sama halnya dengan negara lain di Uni Eropa. Muslim Belgia adalah kaum minoritas. Akan tetapi diakui dan tak ada data resmi ya berapa jumlah Muslim di Belgia, lantaran pemerintah belum melaksanakan sensus nasional yang spesifik mendata umat Islam. Nah, akan tapi pada waktu maksudnya waktu itu data menunjukkan bahwa dari populasi 6%-nya dari penduduk Belgia ini memeluk Islam. Nah, kemudian Muslim di Belgia yang paling dominan berada di Brussels. Presentasinya mencapai 20%. Dan sebagian Muslim lainnya tinggal di daerah industri selatan yang berbahasa Prancis. Dan Brussels juga merupakan rumah bagi lebih dari 50% imigran dari Maroko. Dan selanjutnya untuk masalah pendidikan, para pelajar Muslim di Belgia ini sudah belajar pendidikan agama Islam dari sekolah dasar. Ya, hal tersebut dikarenakan pemerintah Belgia memang telah memasukkan pelajaran agama Islam ke dalam kurikulumnya, sehingga para pelajar Muslim di Belgia ini tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was untuk memperdalam ilmu agama di sekolah ya. Dan pemerintah Belgia pun berkewajiban untuk memberikan dana dan tenaga pengajar Muslim maksudnya di setiap sekolah yang ada pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya mengenai problematika kehidupan umat Islam di Belgia. Beberapa tantangan yang paling berat yang dihadapi Muslim Belgia diantaranya adalah kebijakan politik rasial ya, atau praktik dari aktor politik yang memandang ras ya sebagai agendanya. Ini merupakan tantangan besar ya bagi kaum Muslim di Belgia. Kemudian masalah jilbab juga terlepas dari pengakuan resmi pihak kerajaan masih menjadi masalah ya di kalangan siswi muslimah. Sebab masih sering mendapat perlakuan tidak adil, contohnya di sekolah maupun di tempat kuliah atau di tempat umum. Dan para orang tua ataupun wali murid juga sering mengajukan protes dan demonstrasi ke pihak sekolah maupun ke universitasnya yang melakukan tindakan diskriminatif ya terhadap para siswi muslimah. Nah, kemudian tantangan yang dihadapi selanjutnya ini yaitu minimnya pengetahuan agama yang dimiliki para imam masjid serta ya bisa dibilang sempitnya wawasan keislaman yang ada pada sebagian para dai, terutama yang menyangkut fikih realitas yang sering menimbulkan kesalahpahaman antara pihak penguasa dan juga komunitas Islam berkaitan dengan konsep pembauran ya yang dicanangkan oleh pihak kerajaan. Nah, kemudian tantangan selanjutnya terkait larangan pemakaian burqa dan niqab ya yang diberlakukan di jalan-jalan, taman umum dan lapangan olahraga atau ya tempat-tempat umum lah ya. Warga ini di Belgia ini mengabaikan larangan itu dan bisa dikenai denda ya sebesar 22 euro atau sekitar ya 380-an ribu lah, dan kena delik ya hukuman penjara hingga 7 hari kecuali mereka memiliki izin tertulis dari polisi untuk mengenakan pakaian itu. Dan ya akan tetapi pelaksanaan hukum ini mungkin harus menunggu kepastian dari berbagai pihak
Jika disetujui, maka Belgia akan menjadi negara pertama di Eropa yang secara resmi ya melarang pemakaian burqa ataupun niqab. Nah, itu saja mengenai pembahasan sejarah Islam kontemporer di negara Belgia. Tadi kita sudah membahas mengenai demografinya, mengenai tokoh-tokoh ataupun organisasinya di Belgia, jejak peradabannya, ya, kemudian sejarah masuknya Islam ke Belgia, dan juga tantangan ataupun problematika kehidupan umat Islam di Belgia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan juga terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.